Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita hari ini akan belajar mengenal karya kerajinan Nusantara, yaitu pelajaran SPDB kelas 4. Jenis-jenis kerajinan Nusantara. Jenis kerajinan dapat dibedakan itu berdasarkan bahan baku, sifat bahan, dan fungsinya. Berdasarkan bahan baku itu ada beberapa jenis karya kerajinan, yaitu karya kerajinan tekstil, karya kerajinan kulit, karya kerajinan bambu, karya kerajinan rotan, karya kerajinan kayu, dan karya kerajinan tembikar. Kemudian berdasarkan sifat bahannya itu dibedakan menjadi 3 jenis karya kerajinan itu, yaitu karya kerajinan berbahan lunak, yaitu bahan-bahan yang mudah dibentuk. Ini misalnya tanah liat. Kemudian jenis karya kerjaan dari bahan lunak itu biasanya berupa peralatan rumah tangga, misalnya gerabah dan hiasan keramik, termasuk guci itu ya. Ini masuk karya kerajinan bahan lunak berdasarkan sifat bahannya. Yang berikutnya adalah karya kerajinan bahan keras. Bahan keras itu adalah bahan yang sifatnya keras dan sulit dibentuk. Untuk membentuknya diperlukan teknik dan alat yang khusus. Contohnya karya kerajinan dari bahan keras yaitu mebel kayu, tas rotan, cindera mata dari bahan batu atau kayu. Kemudian yang ketiga itu adalah karya kerajinan bahan semi keras. Jadi sifatnya adalah setengah keras. Ini sifatnya tidak lunak tetapi juga tidak keras. Contohnya adalah bahan semi keras itu hiasan yang dibuat dari foam atau gabus berupa kreasi bunga dari kertas dan kelopot jagung. Demikian juga kreasi benda pakai dari kain perca, sisa-sisa jahitan itu bisa dibuat kerajinan. Nah, itu termasuk kerajinan bahan semi keras. Kemudian berdasarkan fungsinya ada beberapa macam karya kerajinan. Yang pertama adalah karya kerajinan benda pakai. Ini meliputi segala bentuk kerajinan yang dipakai sebagai alat, wadah, atau dikenakan pada tubuh manusia. Contohnya adalah pakaian, tas, sepatu, sendal, kain spray, ikat pinggang, dompet, dan peralatan makan. Kemudian yang kedua, karya kerajinan benda hias. Ya, jadi ini hanya sebagai hiasan. Jadi tujuannya dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Contohnya patung, kemudian kaligrafi hiasan dinding, lukisan kristik itu, kemudian kipas hias. Nah, ini contohnya adalah dompet sebagai benda pakai. Kemudian sebenarnya ada gambar patung tapi ini tidak muncul nggih. Kemudian karya kerajinan dari tiap daerah memiliki ciri atau keistimewaan baik dalam ragam hias, bahan maupun tekniknya. Kita dapat mengapresiasi atau menilai karya kerajinan berdasarkan ciri atau keistimewaannya tersebut. Ragam hias banyak terdapat pada kerajinan seperti batik, ukiran, dan topeng. Nah, ini batik ini sebenarnya ada gambar batik ini tidak muncul, yaitu ragam hias parang seling naga dari batik Surakarta dan ragam hias merak ngibing pada batik Garut. Ini kok nggak muncul ya gambarnya. Apresiasi terhadap karya batik. Gambar kiri tadi itu menunjukkan batik dari Surakarta. Ragam hias batik tersebut dinamakan parang seling naga. Sebagaimana kebanyakan ragam hias batik Surakarta, batik tersebut bercorak geometris. Ciri batik Surakarta yang lainnya yaitu warna-warnanya yang kalem dan monoton. Kemudian yang kanan sebenarnya tadi harusnya ada gambarnya, itu adalah gambar batik dari Garut. Ragam hias batik tersebut dinamakan merak ngibing.
Batik dari Garut itu termasuk batik pesisir. Sebagaimana kepanjangan ragam hias batik pesisir, batik tersebut nampak naturalis, warnanya cerah, ini ciri-cirinya ya. Kemudian memiliki motif yang bervariatif. Kemudian apresiasi terhadap tas daun sagu dan tenun ulap duyu. Ini yang tas daun sagu tidak terlihat. Kemudian kain tenun ini sudah terlihat gambarnya seperti ini. Gambar yang tas daun sagu ini banyak dibuat di Papua karena makanan pokok dari penduduk Papua itu adalah sagu. Kemudian daunnya bisa dibuat menjadi kerajinan yaitu tas. Sebab tas daun sagu itu dibuat dengan teknik menganyam. Jadi dianyam, keistimewaannya ini terletak dari bahannya yang alami yaitu daun, kemudian motifnya adalah anyaman yang geometris. Bahkan ini diakui oleh UNESCO ya, ini tas daun sagu dari Papua ini. Kemudian yang berikutnya adalah kain tenun ya, pada gambar yang kanan tadi. Ini adalah hasil kerajinan dari Kalimantan Timur. Keistimewaannya terletak pada bahan bakunya, kemudian dan motifnya. Kain tenun ini dibuat dari serat atau ulap daun duyu. Oleh karena itu dinamai tenun ulap duyu. Motif-motifnya kebanyakan berupa figur manusia, burung enggang, dan motif-motif khas Kalimantan Timur lainnya. Kemudian apresiasi terhadap kerajinan roncean. Nah, ini mohon maaf juga ini gambarnya belum muncul ini ya. Ini sebenarnya ada tas tempat pensil dari roncean manik-manik dan kerajinan anjat juga dari meronce dari Kalimantan Timur. Gambar di atas tadi merupakan hasil karya kerajinan roncean yaitu tempat pensil dan anjat atau tas tradisional Kalimantan Timur. Kerajinan roncean diminati oleh wisatawan sebagai cenderamata. Keistimewaannya terletak pada bahannya, teknik pembuatannya, dan motifnya. Benda pakai seperti tempat pensil, dompet, dan anjat ini dibuat dari manik-manik berwarna-warni dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga untuk merangkainya diperlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Kendati sangat kecil ya, namun kerajinan manik-manik Kalimantan Timur tetap tampil dengan motif geometris yang rumit dan indah. Motif pada kerajinan manik-manik kebanyakan mengambil motif tradisional daerah setempat yang biasa diterapkan juga pada ukiran dan kain. Demikian anak-anak semuanya untuk pertemuan hari ini yaitu SBDB. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kebersihan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.